Baik, saya periksa dulu ya berkasnya. Baik, ini serta lamarannya ya. Nah, sebelumnya bisa perkenalkan diri. Pertama, perkenalkan, nama saya Tirgirangan Sumantri. Saya lulusan dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tepatnya, saya mengambil jurusan Perbankan Syariah. Dengan Ibu Utin ya. Iya, Dengan Mbak Utin ya. iya. Baik, saya akan memberi beberapa pertanyaan ya untuk interview ini. Ini ada pertanyaan yang sifat umum dan sifat pribadi. Nah, jika saya mempertanyakan untuk sifat pribadi tidak apa-apa ya? Tidak apa. Baik. Pertanyaan yang pertama, mengapa Anda tertarik untuk bergabung di perusahaan kami? Untuk sebelumnya, pada saat saya kuliah dulu, saya pernah magang di perusahaan ini, tepatnya di cabang dari perusahaan ini. Makanya setelah saya magang, saya berpikir untuk melamar di sini karena menurut saya udah berpengalaman, ada sedikit pengalaman bekerja di sini, makanya saya memilih untuk bekerja di perusahaan ini. Oh, berarti dulu pernah magang ya di perusahaan ini ya, di cabangnya ya? Iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda sudah pernah bekerja sebelum melamar di perusahaan ini? Belum pernah, kebetulan saya baru lulusan beberapa bulan yang lalu, jadi sebelumnya belum pernah bekerja di sini. Oke. Selanjutnya pertanyaannya, jika Anda diterima nih, seandai-andainya nih ya, jika diterima di perusahaan ini tapi ditempatkan di cabang jauh sekali dari sini, bagaimana Anda untuk menyikapinya? Untuk saya pribadi sih, saya tidak terlalu mempermasalahkan untuk bekerja di cabang manapun. Saya pasti akan menerimanya. Kalau seandainya jujur juga bisa ya? Insya Allah bisa. Jika saat bekerja nanti Anda mendapatkan dua pekerjaan sekaligus, bagaimana Anda untuk menyikapinya? Menurut saya, pastinya akan ada pekerjaan yang paling umum atau yang paling penting di antara kedua pekerjaan tersebut. Jadi saya pribadi, saya akan memilih pekerjaan yang menurut saya itu penting dan harus dikerjakan yang paling utama. Ya walaupun kedua pekerjaan tersebut pastinya dua-duanya penting, tapi ya ada ya pasti salah satu yang harus diutamakan gitu. Pertanyaan selanjutnya, bisa jelaskan kelemahan dan kelebihannya? Untuk kelebihan saya sendiri, saya itu termasuk orang yang tekun bekerja. Jadi jika saya bekerja, saya tidak akan melakukan pekerjaan setengah-setengah. Dan untuk kelemahan, mungkin saya cukup bersikap egois mungkin, tapi saya pasti bisa mengatasi sikap tersebut. Jika Anda diterima bekerja di sini tetapi tidak sesuai dengan bagian yang Anda inginkan, bagaimana? Saya akan menerimanya, tetapi menurut saya, karena saya sudah ada sedikit pengalaman untuk bekerja di bidang yang saya inginkan, jadi saya berharap sih untuk diterima di bidang yang saya inginkan. Tetapi jika pun tidak, saya akan menerima apa. Pertanyaan selanjutnya, menurut saya pribadi, setiap pekerjaan pasti memiliki banyak tekanan. Akan tetapi kita hanya harus bisa memiliki satu buah solusi untuk menyelesaikannya agar kita tidak terlalu memikirkan yang macam-macam sehingga membuat itu bebannya menjadi lebih banyak dan membuat pekerjaan kita menjadi tidak baik atau tidak teratur. kita harus mempunyai solusi dulu ya, agar bisa biar kerjaan kita tuh tidak terbengkalai karena tekanan kita kan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, dulu kan waktu kuliah nih ya, waktu kuliah
pernah nggak sih mengalami kayak merasa ada kendala untuk kuliah kayak gitu? Pernah. Dulu Pernah ya? waktu saya masih kuliah, saya itu juga masuk ke organisasi. Jadi pada saat organisasi, waktu yang saya punya itu saya kurang bisa membagi. Jadi membuat beberapa mata kuliah yang saya ambil itu agak turun nilainya. Tetapi setelah beberapa saat kemudian saya memikirkan bagaimana sih cara membagi waktu antara organisasi dan kuliah, dan saya sudah mendapatkan solusi, barulah nilai saya cukup stabil dan menghilangkan kendala-kendala dari mata kuliah yang turun tersebut. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir nih ya. Apa sih motivasi Anda untuk bekerja? Saya pribadi motivasinya yang pertama pastinya orang tua, karena ya ingin membalas jasa orang tua sih salah satunya. Contohnya ya, jika pada saat kita masih sekolah atau kuliah, kan pastinya orang tua yang membiayakan kita. Jadi setelah kita bekerja pastinya kita ingin membalas budi tersebut. Dan yang motivasi kedua, saya ingin berkeliling dunia mungkin, dan juga ingin bertemu salah satu idola saya dan ingin mendatangi konser mereka seperti itu. Pengen nonton konser ya, Wat ya? Iya, mereka lah salah satu motivasi buat saya berjuang selama ini. Oh, baik. Terima kasih atas waktunya karena sudah mau diwawancara. Wawancaranya selesai ya. Nanti selanjutnya ada pengumuman ya, nanti akan diinfokan kembali kepada mbaknya sendiri. Nanti akan ada dari, entah itu dari SMS atau dari teleponnya langsung untuk menghubungi mbak untuk selanjutnya, tahap selanjutnya. Ya, terima kasih ya mbak. Terima kasih.